Hukum sholat dengan pakaian najis. Menggunakan pakaian suci termasuk syarat sah sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian hendak masuk masjid, hendaknya dia lihat sandalnya. Jika dia lihat ada najis, hendaknya dia bersihkan. Dan silahkan digunakan untuk sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Hanya punya pakaian bernajis. Ketika dihadapkan pada kondisi, hanya punya pakaian yang terkena najis dan tidak memungkinkan untuk membersihkannya, sementara waktu sholat akan habis, maka dia dihadapkan pada 3 pilihan. 1. Sholat dengan pakaian najis. 2. Sholat dengan tidak menutup aurat. 3. Menunggu sampai mendapat pakaian suci, sekalipun di luar waktu sholat. Dan semua pilihan ini kondisinya sama, dia sholat dengan keadaan tidak memenuhi salah satu syarat sholat. Karena itu, pilihan yang diberikan adalah dengan mengambil kondisi yang paling ringan. Dari ketiga syarat di atas, batasan waktu, suci dari najis, dan menutup aurat, dikelompokkan menjadi 2. 1. Syarat yang terkait zat sholat. Itulah batasan waktu sholat. Artinya, sholat tidak dinilai terselenggara ketika dia dilakukan di luar waktu. Tidak disebut sholat subuh jika tidak dilakukan di waktu subuh. Sebagaimana tidak disebut haji jika dilakukan di luar bulan haji. 2. Syarat yang terkait penyempurna sholat, itulah syarat terkait pakaian dan kesucian. Artinya, sholat tetap terselenggara sekalipun dia tidak terhitung sempurna. Kemudian, antara najis dan menutup aurat, para ulama beda pendapat dalam menentukan. Pertama, dia sholat dengan pakaian najis, tapi nanti mengulang jika mendapat pakaian suci. Ini merupakan pendapat ulama Hambali dan Malikiyah. Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang hanya memiliki pakaian najis, maka dia boleh sholat dengan pakaian najis itu, dan dia ulang setelah dapat yang suci, berdasarkan keterangan Imam Ahmad. Al-Muqni ma'a asy-syarh. Kata Al-Mardawi, ini yang dipegangi dalam madhab Hambali. Kedua, dia sholat tanpa menutup aurat, sekalipun harus telanjang, dan tidak perlu diulang. Ini merupakan madhab Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika pakaiannya terkena najis, sementara dia tidak memiliki air untuk membersihkannya, maka dia sholat dengan telanjang dan tidak perlu diulang. Dia tidak boleh sholat dengan pakaian najis sama sekali. Ketiga, jika najisnya kurang dari 3/4 pakaiannya, dia sholat dengan memakai baju najis. Dan jika melebihi 3/4 dari pakaiannya, maka boleh memilih antara sholat sambil telanjang atau sholat dengan pakaian najis. Dan tidak perlu mengulang sholatnya. Rincian ini merupakan pendapat madhab Hanafi. Al-Kasani, salah satu ulama Hanafi, mengatakan, jika 1/4 pakaian yang dia kenakan itu suci, dia tidak boleh sholat dengan telanjang. Namun wajib baginya untuk sholat dengan pakaian itu, karena suci 1/4 ke atas sifatnya kesempurnaan. Lalu beliau mengatakan, jika pakaiannya semua najis atau bagian yang suci kurang dari 1/4, maka dia punya pilihan, menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dia boleh sholat dengan telanjang, boleh juga sholat dengan pakaian najis. Namun sholat dengan pakaian najis lebih afdol. Kata Muhammad bin Hasan, murid senior Abu Hanifah, sholat tidak sah kecuali dengan memakai pakaian. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah dia sholat dengan pakaian najis. Karena jika ada 2 madorot, maka dipilih madorot yang lebih sempit dampaknya. Sholat berpakaian najis hanya berdampak pada diri orang yang sholat. Sementara sholat dengan telanjang berdampak pada dirinya dan orang lain yang melihat. Dan dianjurkan mengulangi sebagai bentuk kehati-hatian. Demikian.